Ya, yang hutang tidak bisa bayar harus ya, menghadaplah di rembuk yang baik bagaimana. Jangan lalu dianggap tidak ada dan lain, jangan. Ya, kecuali orangnya ya sudah selesai ya terserah. Tapi kalau tidak ya secara berdagang bagaimana dibaguskan. Entah dengan janji, entah dengan cicil, apa ayo yang bagus. Jangan berniat menipu, itu tidak boleh. Bayi tidak boleh ada akar kejahatan. Akar kenajisan itu menyangkut dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan. Dosa kenajisan tidak boleh ada lagi. Itu bayi. Kemudian tidak boleh ada lagi tipu muslihat. Itu tandanya bayi. Tidak boleh ada tipu muslihat termasuk dusta. Tidak boleh ada. Itu orang tergembala. Jangan seperti Yudas. Yudas ini sepertinya ada di kandang penggembalaan. Yudas ini. Sudah. Gembalanya Yesus. Yudas itu. Tapi dia tetap berdusta. Menolak penyucian. Menolak penyucian. Itu Yudas. Akhirnya dia binasa. Tidak boleh ada tipu muslihat. Tidak boleh ada lagi kemunafikan, kedengkian, benci, dan fitnah. Tidak boleh ada fitnah. Ya, ini yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Ini nanti banyak fitnah ini. Hati-hati betul-betul. Yesus Kristus yang benar ditolak, Yesus Barabas yang jelas pembunuh suruh bebaskan. Nanti ini banyak terjadi. Hamba-hamba Tuhan seperti Pilatus. Hamba-hamba Tuhan seperti imam-imam kepala. Yang jelas-jelas benar Yesus Kristus. Oh, dimusuhi, ditolak. Yang jelas-jelas salah. Oh, saku dipilih. Betul-betul. Ini terjadi nanti. Sungguh-sungguh tergembala hari-hari ini. Tergembala hari-hari. Sungguh-sungguh tergembala hari-hari ini. Untuk kita disucikan seperti bayi. Ayat 2. Nah, kalau sudah buang itu semua, ya dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, terus yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Itu tandanya bayi. Tidak ada lagi jahat, najis dan seterusnya sampai tidak ada lagi fitnah. Ini penyucian. Dan keinginannya hanya satu bayi itu. Tanda bayi hanya rindu, hanya ingin air susu ibu. Yang murni dan yang air susu yang murni dan rohani. Itulah firman penggembalaan. Hanya bisa menikmati firman penggembalaan. Taat dengan mendengar dan dengar-dengaran pada firman penggembalaan. Sehingga dia bisa bertumbuh ke arah kesempurnaan. Bertumbuh ke arah kesempurnaan. Nah, ini bayi. Nah, inilah hasilnya kita tergembala. Ayo, sungguh-sungguh masuk di kandang. Dengar-dengaran pada firman penggembalaan, menikmati, itulah kita tampil seperti bayi, mengalami penyucian nomor 1, sampai seperti bayi, hanya ingin akan air susu yang murni dan rohani, hanya menikmati firman penggembalaan, hanya mendengar dan taat dengar-dengaran pada firman penggembalaan, sehingga bisa bertumbuh rohaninya ke arah kesempurnaan. Itu bayi. Ini penyucian, hasil penyucian. A, pertama, seperti bayi. Tanggalkan kasut. Seperti bayi. B, nah, tadi lihat saya, tadi kayu, dalam bentuk kayu, kemudian ada nyala api yang dilihat Musa. Kayu, kemudian nyala api. Ini nanti akan menjadi di gambar itu. Kayu, manusia, perempuan, dengan matahari, bulan, dan bintang. Jadi terus disucikan seperti bayi, terus disucikan terus sampai nanti tidak bercacat celah. Jadi B, kedua hasilnya Wahyu 12 ayat 1. Mari. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Seorang perempuan berselubung matahari. Dengan bulan di bawah kakinya. Terang semua terus. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Tidak ada yang gelap. Dulu yang dilihat Musa kayu. Ada nyala apinya, tapi tidak terbakar. Nanti nubuatnya nanti terus disucikan. Itu kehidupan disucikan seperti bayi, terus bertumbuh, terus disucikan, terus sampai dewasa sempurna. Itulah perempuan gereja Tuhan dengan matahari. Itu nyala api juga matahari.
Bintang itu cahaya, ada apinya cahaya. Bulan. Nah, perempuan dengan matahari, bulan dan bintang. Ini sama dengan kehidupan yang tidak bercacat celah, yang sempurna seperti Yesus. Mempelai wanita. Nah, ini kesana penggembalaan. Kita mengalami penyucian. Mengalami penyucian. Dengan api, penyucian oleh api yang dari Tuhan. Api firman, Roh Kudus dan kasih. Ada matahari, bulan, bintang. Tiga terus. Tiga terus. Penyucian dengan api firman, api Roh Kudus kasih nanti menghasilkan matahari, bulan dan bintang. Terang dunia, tidak bercacat celah, sempurna. Terang dunia, sempurna seperti Yesus. Terang dunia seperti Yesus. Sempurna. Tidak bercacat celah. Pelan-pelan. Banyak orang yang bilang, ada orang yang mengatakan, percuma dia itu 3 macam ibadah tapi kok begitu. Loh, saya bilang kalau umpama dia tidak 3 macam ibadah. Ada yang bilang, percuma 3 macam ibadah tapi dia menipu saya. Sulit bayar utangnya sulit tuh. Saya bilang, umpama dia tidak 3 macam ibadah, jangan-jangan tidak dibayar kamu dicekik. Kamu dibunuh. Oh iya ya. Loh, itu sudah ada hasilnya, saya bilang. Mungkin dulu dia pembunuh, tidak bayar hutang, bunuh dia. Sekarang dalam 3 macam ibadah sudah disucikan bunuhnya. Nah, sedikit demi sedikit. Nanti dia akan disucikan terus. Pelan-pelan. Bukan percuma, tidak mungkin percuma. Tidak mungkin percuma. Firman Allah tidak akan kembali sia-sia. Amin, saku. Tidak akan. Menyucikan hidup kita. Menyucikan hidup kita. Sampai satu waktu jadi bayi, terus bertumbuh sampai jadi perempuan dengan matahari, bulan, bintang, itu mempelai wanita. Nah, inilah yang disebut penglihatan yang hebat. Musa mengatakan, Musa melihat penglihatan yang hebat. Musa ini saya sudah terangkan doktor, orang pandai, orang berkuasa, orang hebat. Melihat pemandangan yang hebat. Nah, ini kesaksian dari kita. Pemandangan yang hebat. Kesaksian saja, penglihatan yang hebat atau kesaksian yang dinantikan oleh dunia ini adalah seorang berdosa bisa digembalakan, bisa disucikan sampai sempurna. Ini yang ditunggu, kesaksian yang ditunggu oleh seluruh dunia. Dari orang miskin, orang bodoh sampai yang pandai. Doktor itu kalau di Indonesia paling tinggi. Sudah sampai yang paling tinggi. Kesaksian yang hebat yang sedang ditunggu oleh dunia adalah seorang berdosa bisa digembalakan dan disucikan sampai menjadi sempurna seperti itu. Bisa masuk ibadah 3 macam ibadah itu, sudah luar biasa. Dulu saya tidak ngerti, saya pikir semua gereja dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan. Ya, termasuk kami, maafkan ini kesaksian GPT, Gereja Pantai Kusata. Saya kira, karena saya di GPT langsung di Surabaya dulu. Saya kira, begini ya, zaman Om Yu minggu, ya kira-kira kalau dianggap 100%, ya hari Jumat Bible Study ya 80%, 90%, kemudian doa penyembahan 70%. Begini ya gereja ini. Lalu saya bincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan. Begini ya GPT ini ya Pak ya. Jadi minggu dengan kebaktian. Bukan Pak, cuma di sini Pak. Di lain enggak. Gitu ya. Tergantung Pak, itu enggak sembarangan. Sampai saya ternganga-nganga. Lihat bos-bos. Dari kerja bos-bos hebat-hebat. Masuk belum mandi masuk gereja. Saya ya orang desa kaget-kaget. Hebat ya. Hebat ya. Begitu. Ini nanti pemandangan yang hebat. Baru bisa tekun 3 macam ibadah. Minggu saya sudah bersaksi seorang dokter, betul dokter. Yang sudah di berapa negara. 60 negara lebih dia berkhotbah. Gedung Putih dia masuk. Diundang oleh Bapak Pendeta Pong kebaktian Jumat. Dia kecewa. Kebaktian pendalaman Alkitab dia kecewa. Ya kok cuma pendalaman. Berapa orang yang datang. Mau pakai jas atau tidak. Pakai jas atau tidak. Dia bersaksi. Setelah itu ya saya pakai jas menghormati Tuhan lah. Biar yang datang sedikit.
Karena dia lihat di negara-negara manapun, Indonesia manapun, umumnya minggu banyak, kalau pendalaman Alkitab ya 10% sudah bagus. Jadi dia bingung, pakai jas tidak, pakai jas tidak. Sesudah itu dia pakai, dia dia kaget, kok sama? Hampir sama. Nah ini penglihatan yang hebat. Seorang berdosa bisa tekun dalam penggembalaan, bisa disucikan sampai sempurna. Ini penglihatan yang tidak bisa ditiru oleh setan. Kalau sakit jadi sembuh, sekarang dukun banyak. Miskin jadi kaya, dukun bisa sekarang. Setan bisa. Sudah mulai di mana-mana menjamur. Hati-hati orang Kristen. Kalau cuma minta tanda jasmani, bisa jatuh di situ. Oh itu sakit jadi sembuh, cuma minum air, cuma ini. Wah masuk ke situ. Padahal dia dukun, ilmu setan-setan. Tapi kalau orang berdosa bisa tekun dalam pengembalaan 3 macam ibadah, bisa disucikan, ini tidak bisa dipalsukan oleh setan, tidak bisa ditiru oleh. Ini penglihatan yang sedang ditunggu, kesaksian yang ditunggu di seluruh dunia. Ditunggu. Nah, kita yang punya ini. Karena lewat firman pengajaran. Kalau tanpa firman pengajaran tidak mungkin. Nggak mungkin tekun dalam penggembalaan. Nggak. Semoga kita bisa mengerti. Ayo doakan saya juga. Doakan yang sudah mundur biar semua bisa tetap tekun dalam 3 macam ibadah. Mohon kepada Tuhan. Nah inilah nomor 1. Penyucian dengan api sampai kita menjadi terang dunia, ditampilkan penglihatan yang besar nanti, terang dunia. Akulah terang dunia, Yesus terang dunia, kita terang dunia. Tidak bercacat celah menjadi mempelai wanita. Oh, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, nah ini dalam penggembalaan kita mengalami 3 hal. Penyucian dengan api 1. Yang kedua, panggilan dengan suara. Lah, kalau sudah disucikan dipanggil oleh Tuhan. Keluaran 3 ayat yang keempat. Kitab Keluaran pasal 3 ayat yang keempat. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Ya. Terjadi panggilan dengan suara. Jadi panggilan Tuhan itu berasal dari kesucian, bukan kepandaian, kebodohan, kekayaan dipanggil Tuhan, bukan. Panggilan Tuhan berasal dari kesucian. Begitu Musa disucikan, bukan begitu Musa doktor dipanggil, Musa masuk istana dipanggil, enggak. Begitu masuk penggembalaan, kena api, disucikan, baru dipanggil. Enggak peduli bodoh, pandai, miskin kaya, tidak peduli. Yang penting kena api dulu. Sudah disucikan, baru dipanggil oleh Tuhan. Jadi panggilan Tuhan berasal dari kesucian. Semakin kita disucikan, maka panggilan semakin jelas dan teguh. Lempinel, perhatikan. Lempinel, perhatikan. Calon siswa-siswi Lempinel, perhatikan. Jadi di sini jangan lomba-lomba saya sarjana, saya bodoh, bukan. Saya kaya, saya miskin, bukan. Kesucian. Semakin disucikan, maka panggilan Tuhan semakin jelas dan semakin teguh, tidak goyah. Nah, ini panggilan Tuhan, semakin jelas. Saya sebagai gembala, kalau makin disucikan, makin jelas saya gembala. Kalau enggak ragu, dulu saya paling takut. Saya dulu takut jadi hamba Tuhan sepenuh, saya enggak mau. 10 tahun saya lari. 10 tahun saya lari. Sesudah itu sudah kena ini, tak. Saya sudah langsung, tidak bisa lagi Tuhan. Saya harus sekolah Alkitab. Tetapi, masih nawar. Yang saya takut jangan jadi gembala. Nggak mau Tuhan. Takut saya memberi makan. Sudah memberi makan seminggu 3 kali. Masih sering dicela. Karena saya pernah ikut di gereja. Ya, saya bantu-bantu di gereja sambil sekolah. Saya tinggal di gereja. Wow, sudah susah payah omnya. Apa itu? Pelajaran TK dan aduh saya sakit hati. Waduh, saya sebagai orang yang digembalakan sakit hati waktu itu. Waduh, kok ada orang begini. Sudah gembala, sudah berusaha ini, masih dicela di ini. Karena dia dengar dari lain. Nah, di situ. Karena suara asing dia dengar. Saya yang sakit hati. Aduh, kok bisa orang ini.
Tapi Tuhan balas orang itu. Tidak usah saya cerita, tapi Tuhan balas orang itu. Ya, jangan main-main ini.